Beda channel, beda dari yang lain, kontennya unik selalu bikin pengen nonton. Sebagai praktisi hukum, akhirnya pihak dari kuasa hukumnya atau Nikita Mirzani mengajukan ke KPK itu permohonan atau laporan untuk pihak oknum yang diduga ada di flashdisk itu, didugaan ada indikasi penyuapan. Nah, Bunda melihatnya gimana, Bu? Sebagai seorang bangsa Indonesia yang taat hukum, bayar pajak, punya hak yang sama dalam pembelaan diri. Sekali lagi saya sampaikan, sempurna itu milik Allah. Pasti ada kesalahan di setiap diri kita. Rasul aja yang pilihan Tuhan punya salah. Diuji, dicaci, dihina, dimaki. Namun jalankanlah ini dengan smooth. Jalankanlah dengan prosedur yang benar. Saya apresiasi kalau memang itu terbukti, agar penegakan hukum bisa mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya dengan tidak semena-mena. Masa, maaf ya, kami orang Chevron, orang Caltech, gaji kami puluhan juta. Kita tahu gaji mereka, tapi kami tidak bisa membeli Alphard. Kami tidak bisa membeli ini dengan Pajero, dengan maksudnya mobil-mobil mewah, rumah mewah, karena kami bekerja berdasarkan audit. Tapi penegakan hukum yang dasar gajinya 5 juta, 10 juta, kok bisa berlian berkelabutan di dalam badannya, rumah mewah, mobil mewah. Ini kan harus dipertanyakan juga standar-standar dari hasil dari mana saja, kemana, kenapa TPPU itu dijalankan oleh orang umum. Penegak hukum harus lakukan TPPU juga. Uang dari mana yang didapatkan. Dan saya untuk yang perkara ini saya setuju Nikita Mirzani dan pengacaranya melaporkan kepada KPK, DKPP, dan hal-hal yang dimana perlu. Kapan perlu juga boleh buat LP. Karena pidana itu melaporkan dengan ketentuan yang sangat relevan. Tapi ada titik terang nggak sih, maksudnya kalau laporan itu nanti diproses untuk KPK, karena kan juga ada sorot-sorotan bukan KPK aja, KYMA dengan perkara kasusnya sudah Nikita Mirzani. Gimana Bu? Jika itu terjadi, dibuktikan ada, dapat mereka buktikan tentang suap-suapan, tentang diner-dineran, tentang mandi-mandian atau apapun itu, perkara yang melekat pada Nikita Mirzani tetap ada, tidak menggugurkan perkara Nikita Mirzani. Karena perbuatan yang dilakukan Nikita Mirzani itu ada, yaitu pemerasan. Nah, jika ada suap-suapan itu dilakukan oleh oknum penegak hukum, wajib dan wajar dia juga dilakukan tuntutan, dia juga boleh dilaporkan. Sesuai yang saya sampaikan, equality before the law, persamaan hak di mata hukum itu ada siapapun dia. Itu hukum dunia. Hukum Tuhan bagaimana? Oke, tapi juga ada sorotan soalnya melaporkan orang oknum. Kita bicara oknum dulu dalam persidangan Nikita Mirzani, kan. Pada awalnya dia melaporkan ada situasi bahwa di flashdisk itu ingin diputar dan akhirnya tidak diputar, dia melaporkan KPK. itu oke, bicara Bunda pasti tepat. Dia tepat kan atau gimana? Tentang yang kita dengar bersama, flashdisk itu tidak tahu dari suara siapa. Kita jangan gegabah juga. Di situ tidak ada disebut nama Nikita Mirzani. Nah, melapor balik tentang penyuapan itu ada.
karena terjadi cerita di sana suap menyuap. Tapi di perkara mana? Nggak bisa kita buktikan. Nah, untuk dipertontonkan sah saja agar kita lihat hukum ini tidak benar. Tapi tidak menggugurkan perkara Nikita Mirzani. Supaya ada efek jerah masing-masing kita. Hukum itu tegak lurus dan melekat pada pelakunya. Oke, bicara melekat, tapi juga banyak sorot-sorotan yang sekarang lagi viral soal JPU. Bunda juga sudah mengklarifikasi soal JPU, tapi sekarang ada sorotan lagi soal hakim. Banyak yang viral saat persidangan memejamkan mata. Nah, Bunda sendiri melihatnya gimana, Bunda? Inilah yang saya sampaikan. Kita ini setara. Sama-sama penegak hukum. Tapi penegak hukum saja tidak menghargai penegak hukum yang lain. Karena apa? Karena ada pesanan, indikasi. Ini oknum ya. Pesanan, ada unsur-unsur tekanan. Ini yang membuat logika hukum itu tidak berjalan dengan baik. Hakim seharusnya sesuai dengan filosofi lebih baik membebaskan 1000 penjahat daripada menghukum 1 yang tidak bersalah. Ini bahkan dibalikan fakta. Yang bersalah dibebaskan, yang tidak bersalah karena nggak punya uang, nggak punya relasi, jadi terhukum, terpidana dengan pesakitan yang tidak mampu membela diri. Jangankan membayar penegak hukum, untuk membayar ongkos pengacara aja mereka nggak bisa. Ongkos dia aja dia nggak mampu. Akhirnya hidup dengan pasrah. Jadi seperti apa yang dikatakan hukum ini panglima di bangsa ini? Kami minta sebagai panglima bangsa, tolong dong Pak Prabowo, bagaimana memperbaiki hukum ini, sesuaikan dengan porsinya. Hakim dengan sebagai juri, pemutus, penimbang, dan juga jaksa sebagai menuntut, kita sebagai membela, itu berjalan dengan saling menghormati, tidak saling tabrakan. Ini selesai. Jadi etika hukum sudah tidak ada. Penegak hukum tidak punya etika ketika punya dana, ketika melihat nilai uang. Indikasi ya, karena jangan dibela yang bayar, belalah yang benar. Apalagi ini juga seorang kita yang kita tahu sebagai seorang artis. Dengan kasusnya Rasman gak beda jauh. Hukum itu bisa dikatakan ada dugaan terjadi kriminalisasi. Nah, Bunda sendiri gimana, Bu? Ini seorang Nikita loh yang kita anggap viral. Seorang Rasman juga viral. Saya dalam hal ini bukan membela Nikita, tapi saya salut dengan Nikita. Dengan semua persoalan yang menimpa dirinya saat ini. Dia tegar walaupun dia rapuh. Namanya juga kita perempuan. Dia hidup sampai sebatas ini, itu luar biasa. Mau apapun kata orang tidak mampu seperti dia. Ya, siapapun dia, banyak orang tidak mampu seperti dia. Dia seorang single parent. Dia seorang yang berani. Tapi sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya pasti jatuh juga. Ini juga filosofi. Namun, tentang penegakan hukum, jangankan pelanggar hukum, sedangkan orang besok dieksekusi mati saja masih diberi kesempatan untuk bercerita dengan indah, memberikan senyuman agar yang diterimanya tidak sakit karena dia sudah sangat dipesakitan. Tolong, dalam menjalankan persidangan ini terjadi ribut terus-menerus. Karena apa? Orang yang sedang stres seharusnya ditenangkan oleh para pihak penegak hukum lain. Mungkin diayomi, mungkin akan lebih indah. Jangan
ditekan dan diarogansi, diintervensi. Tentu sudah seperti orang gila jadinya. Bicara intervensi, besok kan juga di sidang hari Kamis juga akan doktif atau sarmila ya. Doktif lah, kalau kenal doktif juga dipanggil lagi sebagai saksi fakta karena kan kemarin ditunda karena alasan tidak diterimanya atau ada kegaduhan soal jaksa memotong-motong. Kalau besok terjadi lagi dengan pemotong-potongan kesaksian seorang doktif, nah Bunda melihatnya gimana Bu? Iya, kita minta kepada baik jaksa maupun hakim, berikanlah seluas-luasnya orang memberikan keterangan agar jangan salah paham dengan apa yang sebenarnya terjadi. Jangan dihalang-halangi, jangan di stop-stop, jangan ditahan-tahan, jangan maunya pihak kita saja. Biarkan mereka untuk membela diri. Putusan semua ada di tangan kalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Berikan seluas-luasnya. Kesaksian itu sangat menentukan kehidupan orang. Untuk Nikita Mirzani yang proses sedang berjalan, etika seorang terdakwa harus gimana Bu? Ini buat pandangan semua. Kita minta, saya merasakan, jangankan Nikita Mirzani, orang yang paham hukum aja ketika seperti posisi dia nggak bisa juga kontrol diri. Namun saya yakin dan percaya siapapun Nikita Mirzani, apapun yang dideritanya, ini adalah kehendak Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan, tidak akan pernah gugur satu helai daun pun tanpa izinku, kata Allah. Nah, Nikita Mirzani hanya satu permintaan. Tolong sadari, sabar, dan belajar ikhlas dalam ujian Tuhan. Agar kita bisa kontrol diri, karena Anda bukan orang sembarangan. Anda adalah orang intelektual dan orang yang berpendidikan, orang yang beragama. Kontrol diri. Mungkin itu. Oke, sekali lagi kontrol, tapi Bunda tadi menjelaskan tentang Rahma publik sambil menangis fakta-fakta. Apakah nanti juga dengan kasus Nikita Mirzani ada message itu dengan Saya memang menangis tentang penegakan hukum juga terhadap Nikita Mirzani. Tidak boleh Nikita Mirzani diperlakukan seperti itu. Masa dipaksa pakai baju? Dia punya hak azazi loh. Kan sudah saya sampaikan, kita ini punya harga diri. Harga diri itu harga mati. NKRI itu juga harga diri bangsa. Makanya dinyatakan kita sebagai bangsa Indonesia menyatakan NKRI harga mati karena itu harga diri. Apalagi harga diri yang melekat pada kita sendiri. Saya kasihan loh saat itu dengan Nikita Mirzani. Karena apa? Kok selaku perempuan tidak bersikap dan bertindak menjalankan logika hukum. Makanya jagalah hati. Bekerja dengan gunakan akal sehat dalam bersikap dan bertindak. Wahai penegak hukum, jangan merasa karena kalian adalah penuntut seenaknya saja. Karena kalian punya ini seenak saja. Kalian punya atasan, saya minta kepada atasan dari jaksa untuk mengontrol. Karena maaf, dulu umur jaksa ini di atas 50, ini masih di bawah 50. Tentu dia juga punya jam terbangnya masih dikit lah. Dan rasa kesabaran juga, rasa kemanusiaan, persahabatan, rasa belum minanasnya juga belum jalan dengan sempurna. Makanya terjadi arogansi terhadap pesakitan. Jangan rendahkan orang, sekalipun orang itu rendah. Kalian akan jatuh bukan menabrak gunung. Kalian akan jatuh ketika terinjak kerikil kecil. Jadi intinya yang tajam. Oke, tadi intinya dugaan pesanan itu harus disingkirkan ya. Iya. Dengan perkara hukum. Siap. Jalankan sesuai dengan porsi sebagai penegak hukum agar dapat keadilan itu benar pada porsinya, benar pada waktunya. Mungkin jika Nikita Mirzani diperlakukan dengan baik, apapun putusan dia akan terima. Kita yakin dia tahu kok. Tapi janganlah arogansi terhadap orang yang sedang seperti itu. Iya kan? Yang terjadi dengan laporan Reja Gadis juga harus ada titik poinnya, Bun. Apa alasannya dia melaporkan juga harus jelas dulu ya, Bun, poin itu. Kan semua kita, hukum ini kan sebab akibat. Dan butuh proses. Biarkanlah dia melakukan
sebagaimana yang ditemukannya, yang dirasakannya. Dia punya hak untuk melindungi, untuk pembuktian, untuk pembenaran, untuk kesaksian yang akan ditampilkannya kepada juri, yaitu hakim itu sendiri. Dan pun tidak perlu rasa dendam dalam proses hukum ya. Rasa dendam itu dimiliki oleh seorang, bukan hukum nggak boleh didendam-dendamkan. Oke? Mungkin itu, terima kasih. Channel beda dari yang lain, kontennya unik selalu bikin pengen nonton lagi. Dari tawa seru hingga misteri malam, penelusuran angker bikin merinding dalam gelap. 1,000 years later.